kita bersihkan dulu bagian pangkal daunnya sehingga terlihat mata tunasnya. Kemudian kita oleskan di sini, satu oles aja. Biasanya dalam 1 minggu kemudian sudah ada perkembangan. Sedikit media tanam atau pelembab ke bagian bawah keiki seperti ini. Kita potong keikinya aja. Kita masukkan ke pot. Potnya jangan yang besar, yang kecil aja seperti ini. Pertumbuhannya akan jauh lebih bagus dengan pot yang kecil daripada langsung ke pot yang besar. Kenapa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana memperbanyak anggrek dendrobium. Kita fokus ke anggrek dendrobium sementara saat ini, dan kita akan bagikan caranya dengan cara yang mudah, efektif, dan tidak menimbulkan stres ke plant indukannya, juga ke anakannya lebih cepat pulih, lebih cepat tumbuh. Jadi jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita langsung lanjut ke caranya, ke tutorialnya. Ada beberapa cara dalam memperbanyak anggrek dendrobium terutama. Yang pertama adalah dengan pecah rumpun. Rumpunnya seperti ini nanti dibongkar, dipecah atau di split jadi beberapa bagian dan bisa kita tanam kembali di pot yang lain. Jadi dari satu rumpun ini bisa menjadi beberapa rumpun, beberapa pot nantinya, dan bisa menjadi banyak kembali. Dan yang kedua, bisa kita perbanyak dengan cara menanam dari keiki atau anakan yang tumbuh dari atas seperti ini. Ini ada beberapa keiki. Agar tidak stres, kita bisa tambahkan dulu pelembab atau media tanam seperti ini. Nanti setelah akarnya berambat banyak di media tanam, kita bisa potong anakannya dan dipindah ke pot yang lainnya. Kita dekatkan dulu kameranya agar lebih jelas videonya. Keiki adalah anakan anggrek yang tumbuh dari batang bagian atas seperti ini. Pada beberapa plant ada yang mudah keluar keiki seperti ini, ada juga yang susah. Untuk yang ini kebetulan keluar keiki dengan sendirinya. Ada beberapa keiki juga yang muncul. Tapi jika plantnya susah untuk keluar keiki, kita juga bisa menambahkan hormon tunas. Ini adalah hormon tunas. Caranya mudah. Kita tinggal teteskan aja sedikit ke bagian tutupnya atau wadah yang lain. Kemudian kita celupkan kapas dan kita oles ke mata tunas. Nah, untuk aplikasi hormon tunas harus langsung ke titik tumbuhnya ya. Misalnya yang ini ada mata tunas di sini. Nah, harus kita bersihkan dulu bagian pangkal daunnya sehingga terlihat mata tunasnya. Kemudian kita oleskan di sini, satu oles aja. Biasanya dalam 1 minggu kemudian sudah ada perkembangan. Itu jika plantnya susah untuk mengeluarkan keiki. Tapi jika plantnya mudah seperti yang ini, sudah keluar keiki dengan sendirinya, tinggal kita lanjutkan aja. Jika sudah keluar keiki seperti ini, nah yang ini cukup mudah mengatasinya ya. Agar lebih bagus, agar tidak stres nanti ke tanaman induknya dan juga ke keikinya, kita cangkok dulu. Setelah cangkok, sebetulnya pada tanaman dikotil ya, sedangkan ini tanaman monokotil tidak bisa dicangkok, tapi kita bisa mencangkok seperti ini. Mungkin seperti mencangkok, tapi pada dasarnya bukan mencangkok sih. Kita hanya menambahkan media tanam, sedikit media tanam atau pelembab ke bagian bawah keiki seperti ini. Tujuannya agar nantinya tunas ini atau keiki itu bisa berakar di media tanam. Nah, seperti ini aja. Nanti jika akarnya sudah banyak, keikinya sudah agak tumbuh besar, kita potong keikinya. Jadi keiki ini tidak stres ketika kita pindahkan karena akarnya sebagian sudah masuk ke media tanam, sudah merambat di media tanam. Siapkan pisau yang steril dan juga tajam tentunya. Kita potong keikinya aja.
seperti ini. Kita siapkan dulu media tanamnya. Tapi sebelum kita tanam, bagian yang luka di sini harus dioles dengan fungisida agar tidak ada infeksi jamur ya. Ini adalah fungisida tepung yang sudah saya bikin pasta. Untuk mereknya saya memakai Antrakol, merek yang lain tidak masalah ya. Untuk cek pupuknya di sini aja, klik link di sini. Dan juga untuk hormon tunas sudah saya sematkan linknya di sini. Kita oles bekas lukanya dengan fungisida agar tidak ada infeksi jamur ataupun bakteri dan yang lainnya. Bagian di sini kita oles, bagian di sini juga kita oles dengan fungisida. Seperti ini. Biarkan sebentar, beberapa menit sampai mengering fungisidanya. Sembari menunggu ini kering, kita siapkan media tanam untuk penanaman berikutnya. Setelah bagian lukanya mengering dan fungisidanya mengering, kita bisa langsung tanam ke pot yang baru. Untuk media tanam pada fase awal penanaman seperti ini sebaiknya memakai media tanam yang cukup lembut agar lebih mudah menjaga kelembaban. Bisa memakai coco fiber ataupun sphagnum moss seperti ini, ataupun akar kadaka seperti ini. Jika memakai media tanam yang terlalu keras atau terlalu kering seperti arang, kurang bagus pertumbuhannya. Lebih cocok memakai media tanam seperti ini, lebih lembab, lebih bagus biasanya. Kemudian kita bungkus, kita balut bagian akar, sisakan bagian pangkal ya, bagian pangkal batang atau pangkal akar seperti ini, jangan dikubur, segini aja cukup. Nah, kita masukkan ke pot. Potnya jangan yang besar, yang kecil aja seperti ini. Pertumbuhannya akan jauh lebih bagus dengan pot yang kecil daripada langsung ke pot yang besar. Kenapa seperti itu? Karena jika kita langsung menanam ke pot yang besar seperti ini, media tanam cukup banyak, sedangkan akar belum siap untuk menjangkau semua media tanam. Jadinya akan terlalu lembab, kita akan cukup sulit menjaga kelembaban ketika kita menanam anakan yang masih kecil ke dalam pot yang terlalu besar. Jadi disesuaikan dengan ukuran plannya. Jika plannya kecil, potnya juga harus kecil dulu. Nanti jika sudah banyak akarnya, kita repotting. Jadi lebih bagus, jauh lebih bagus jika kita melakukan repotting bertahap daripada langsung ke pot berukuran besar. Kelemahan lainnya, jika pot berukuran sebesar ini atau potnya tidak seimbang dengan plannya, karena pergerakan akar cukup lama untuk menjangkau seluruh bagian pot, maka akan terjadi aktivitas kehidupan yang lain di dalam pot yang tidak tersentuh oleh akar. Karena ini kan media tanam, nantinya banyak makhluk hidup yang lain seperti bakteri, jamur, ataupun yang lainnya. Nah, itu bisa merugikan ke plant yang kita tanam. Dia sebaiknya seperti ini aja dulu, repotting bertahap, itu jauh lebih bagus. Kita tanam di pot yang kecil. Kalau tidak ada pot seperti ini, kita juga bisa memakai pot dari tempat minum yang kecil, dari cup tempat minum seperti ini. Jangan lupa diberi lubang bagian bawahnya, karena ini memang buat air minum ya, bukan buat pot anggrek. Seperti ini aja bisa. Nanti jika sudah agak panjang akarnya seperti ini, udah menembus keluar dari pot, kita bisa repotting ke pot yang lebih besar dari ini. Pot yang sebesar ini boleh. Nah, nanti sudah bagus lagi, kita repotting lagi ke pot yang jauh lebih besar gitu. Jadi repotting bertahap jauh lebih bagus daripada langsung ke pot besar. Itu yang sudah saya coba dan yang saya amati. Dengan repotting bertahap itu jauh lebih efisien dan lebih efektif dalam perawatannya, apakah dalam penyiraman ataupun dalam pemupukan. Lebih mudah, lebih sedikit, lebih hemat pupuk yang kita gunakan jika potnya kecil, tapi bisa lebih efektif karena sudah cukup, pot sekecil ini pun sudah cukup untuk anggrek sebesar ini. Untuk dendrobium membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak, berkisar 70-85%. Tapi pada kondisi seperti ini, kita baru menanamnya, sebaiknya diturunkan dulu intensitas cahaya matahari. Kita simpan di tempat yang ada naungannya, sinar matahari berkisar 60%, itu lebih cocok. Nanti ketika akar baru sudah mulai banyak, kurang lebih sekitar 2-3 minggu, bisa ditempatkan ke tempat yang lebih panas atau ke tempat yang lebih banyak mendapatkan sinar matahari untuk
pertumbuhan yang lebih optimal. Dan untuk pupuk, sementara jangan dulu dipupuk. Kalau ada vitamin B1 bisa diberikan vitamin B1, kalau tidak ada berikan air bersih saja sudah cukup. Dan untuk pemupukan dilakukan paling cepat 1 minggu setelah kita tanam, atau setidaknya sudah keluar akar baru atau akar yang tadinya sudah ada sudah mulai bertambah panjang, itu bisa kita pupuk. Untuk pupuknya tentu saja dosisnya rendah. Jika untuk tanaman dewasa, dosis pupuk 1 gram per liter air kita berikan 0,1 di awal penanaman seperti ini, 0,1 gram per liter air. Nanti naik bertahap, setelah 1 bulan berikutnya naik ke 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai ke ukuran dewasa kita berikan pupuk yang maksimal. Untuk jenis pupuknya kita bisa menggunakan pupuk yang lebih banyak mengandung nitrogen agar lebih mempercepat pertumbuhan batang dan juga daun dan juga perakaran. Pupuk yang biasa digunakan untuk anggrek yang sebesar ini bisa memakai pupuk dari merek Gaviota 63 ataupun Gandasil D. Itu biar lebih cocok untuk anggrek pada fase seperti ini, tapi dengan dosis yang sedikit ya. Baca dulu dosis dan aturan pakai di label kemasan, kemudian kita turunkan dosis dari dosis yang tertera di label kemasan pada fase seperti ini. Turunkan dulu, nanti naiknya bertahap seiring dengan plannya besar. Pupuk pun naik bertahap, dosis pupuk naik bertahap. Sementara segitu aja dulu untuk cara menanam anggrek dari Keiki seperti ini. Dan jika ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa ditekan tombol like dan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.